Ini adalah Oppo Reno 10 Pro Plus 5G, sang portrait expert. Ada alasan kuat kenapa Oppo Reno 10 series ini disebut sebagai The Portrait Expert. Coba kalian lihat foto-foto portrait berikut ini. Ya, itu karena memang kualitas portrait fotografi yang dihasilkan oleh 64 megapiksel telefoto portrait kamera OIS yang ada di Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ini bagus banget. Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ini punya triple rear camera yang masing-masing main camera 50 megapiksel, telefoto 64 megapiksel, dan ultra wide angle 8 megapiksel. Tapi yang paling menarik perhatian saya jelas telefoto kameranya yang support 3 kali optical zoom. Karena memang punya kualitas bagus banget. Coba lihat ini. Ini image yang kita capture di mode autonya. Dan kalau kita pakai 3 kali optical zoom, hasilnya seperti ini. Detail resolusinya masih sangat bagus. Autofokusnya mantap dengan shutter speed yang sangat cepat. Terus kalau kita capture di mode 6 kali zoom-nya, hasilnya seperti ini. Kualitas detailnya masih sangat bagus dan autofokusnya sangat cepat. Hasilnya masih sangat bagus meskipun kita zoom lebih dekat lagi kayak gini. Ini fix mantap. Yang saya suka dari telefoto kamera 3 kali dan 6 kali zoom-nya ini sama sekali nggak ada distorsi. Jadi meskipun kita capture dari berbagai angle, hasilnya selalu terlihat artistik. Apalagi kalau kita optimalin pakai mode portraitnya. Fix, ini asli cakep banget. Detailnya sangat mantap, separasi objeknya rapi, deep bokehnya dalam banget, dan yang saya suka capture-capture momen sebagus ini itu gampang banget dapat hasil bagusnya. Soalnya kombinasi antara autofocus, OIS, dan shutter speednya memang sebaik itu. Alhasil hampir selalu memuaskan di berbagai jenis kondisi. Mulai dari membelakangi matahari kayak gini, kondisi indoor di malam hari, sampai kondisi low light pun skin tone masih cakep banget dan konsisten. Mantap. Selain itu di mode portraitnya ini disediain juga angle yang lebih wide lewat mode 1 kali, yang punya separasi objek sama baiknya dengan mode 3 kali, tapi dengan viewing angle yang jauh lebih luas. Dan jika dikombinasikan dengan digital zoom-nya, Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ini mampu mengcapture hingga 120 kali zoom. Mantap. Tapi kalau buat saya pribadi, jauh lebih menikmati mode 3 kali zoom-nya yang superior. Jujur bikin ketagihan banget jepret sana-sini pakai 3 kali zoom-nya yang punya image processing mantap. Fix, telefoto kameranya ini bagus. Intinya kalau kamu suka portrait fotografi, Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ini adalah jawaban yang sangat tepat. Kalau ini saya akui nama The Portrait Expert ini sangat cocok dijadiin tagline dari Oppo Reno 10 series, karena memang sepro dan se-expert itu. Video recording maksimal ada di 4K 60 frame per seconds. Kualitas detailnya mantap, auto exposure, frame rate, dan kestabilannya smooth. Cuma frame rate-nya sedikit terasa dragging aja khusus di manuver horizontal, demi mempertahankan kestabilannya. Tapi buat guncangan vertikal seperti berjalan atau bahkan berlari, justru aman dan sangat smooth. Ada fitur Ultra Steady juga buat stabilitas yang lebih baik, tapi kompensasinya resolusi maksimal ada di 1080p 60 frame per seconds. Meskipun menurut saya tanpa kita aktifin Ultra Steady-nya pun video 4K-nya udah tergolong sangat stabil berkat dukungan OIS-nya. Tapi khusus untuk selfie video recordingnya memang masih belum support OIS, sehingga tingkat kestabilannya masih kurang jika dibandingkan dengan rear camera. Dan resolusi maksimalnya masih ada di 1080p 30 frame per second saja dengan kualitas yang menurut saya standar. Tapi kualitas fotografi front camera 32 megapikselnya menurut saya justru detailnya bagus banget. Skin tone akurat, bokehnya juga oke. Mantap sih menurut saya kalau kualitas selfie fotografinya karena memang pakai sensor Sony IMX709 juga. Jadi di kondisi low light-nya pun masih tetap oke. Main kameranya punya resolusi 50 megapiksel dengan FOV 84 derajat. Jadi punya angle yang cukup luas, detail tajam dan clear, dynamic range-nya luas dan HDR-nya mantap meskipun backlight. Bicara mengenai backlight, ada fitur baru yang saya suka banget dari display Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ini, yaitu Pro XDR. Coba lihat ini, jadi layar displaynya ini bisa nampilin HDR di layar sampai kecerahan 1400 nits.
Jadi scene yang kita lihat di layar displaynya ini bener-bener nampilin lifelike layaknya scene sesungguhnya. Jadi experience buat nampilin foto-foto HDR jadi keren banget. Ultra wide angle 8 megapiksel kameranya punya FOV 112 derajat yang minim dengan distorsi. Tone warna masih konsisten seperti main kameranya, meskipun detail dan dynamic range belum sebaik main kameranya tentu saja. Tapi masih bisa nampilin kualitas HDR yang sangat bagus, cuma sedikit kurang konsisten di kondisi low light aja. Beda dengan kualitas low light yang ada di main camera maupun telefoto kameranya, yang di kondisi low light masih sangat istimewa, bahkan bisa kita bawa sampai di kondisi gelap total. Kalau cuma kondisi low light kayak gini jelas masih belum perlu pakai mode night mode, kualitas gambarnya udah terasa clear. Kemudian kalau kita bawa di kondisi yang jauh dari sumber cahaya, ternyata detailnya masih bagus banget, skin tone masih konsisten dan sama sekali belum terlihat adanya noise. Mantap! Akhirnya kita sampai tes di kondisi yang gelap banget, dan hasilnya di luar ekspektasi masih bisa ditampilkan dengan sangat baik. Coba lihat detailnya, masih bagus banget di tengah kondisi yang hampir nggak ada sumber cahaya. Bahkan noise pun nggak terlihat di sini. Mantap! Begitu juga dengan telefoto kamera dan portraitnya, detailnya masih oke meskipun di kondisi pencahayaan yang sulit. Di sini sensor setengah incinya jelas berperan besar terhadap sensitivitas cahaya yang masuk. Begitu juga dengan video recording 4K 60 frame per second-nya, frame rate-nya masih smooth dan stabil, masih mantap dan cakep di kondisi low light. Performa kameranya sejauh ini bagi saya sangat memuaskan, tapi bagaimana dengan performa dapur pacunya? Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang diklaim punya efisiensi daya hingga 30%, 12GB RAM dan 256GB internal storage. Kalau dari segi dapur pacunya jelas sudah masuk ke kelas flagship. Skor Antutu versi 10 mendapatkan angka tinggi 1,2 jutaan, dan ini hasil pengujian storage testnya, Geekbench, dan 3D Mark Wildlife Extreme Stress testnya. Hardware baru yang diangkat di Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ini adalah Ultra Conductive Cooling System yang kini punya area liquid cooling 3500 mm persegi. Lebih luas 92% kalau dibandingin Oppo Reno 8 Pro 5G sebelumnya, dan diklaim sebagai yang paling dingin di Reno series sejauh ini. Coba kita gaming test dulu. PUBG Mobile setting grafik maksimal ada di HDR Ultra atau Smooth 90 frame per seconds. Mantapnya gameplay bisa berjalan smooth di average 90 frame per seconds, dengan frame drop terendah cuma ada di 86 fps saja. Di settingan maksimal dengan 90 frame per second ini temperatur maksimalnya mentok di 45 derajat Celcius. Cukup panas memang, tapi nggak bakal sampai overheat. Setelah 30 menit bermain, baterainya juga hanya berkurang 9% aja. Padahal ini settingan tertinggi di 90 frame per second. Jadi efisiensi dayanya memang termasuk bagus dan awet. Game selanjutnya Genshin Impact. Setting grafik default di medium, kita testing di settingan highest quality 60 frame per second masih playable. Average frame rate di 53 frame per second dengan frame drop terendah di 46 fps. Overall gameplay berjalan dengan smooth, tapi temperaturnya maksimal cukup tinggi mencapai 48 derajat Celcius. Selama 30 menit bermain, kapasitas baterainya berkurang 11%. Sekali lagi ini termasuk konsumsi daya yang awet untuk settingan tertinggi Genshin Impact, tapi memang temperaturnya masih tergolong cukup panas. Jadi memang cooling sistemnya ini lebih berperan mempertahankan temperatur di peak tertingginya untuk mencegah terjadinya overheat, dibandingin menurunkan temperatur secara signifikan. Tapi saya akui untuk power management dan efisiensi dayanya sangat bagus dan awet baterai. Karena memang diklaim juga oleh Oppo punya chip khusus untuk manajemen dayanya. Buat nonton YouTube selama sejam juga kapasitas baterainya hanya berkurang 6% aja. Dari segi desain, Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ini feel-nya juga benar-benar mewah. Finishing Oppo Glow dengan tekstur metalik yang subtle. Soft banget di tangan kita dan fingerprint resistant. Punya modul kamera unik dengan desain two-tone kombinasi antara kaca dan aluminium yang overall terlihat dan terasa premium. Termasuk slim dan ringan juga dengan ketebalan 8,28 mm dan berat cuma 194 gram aja. Desain 3D curve dan 3D glass back panelnya ini terasa nyaman dan solid di genggaman tangan. Oppo Reno 10 Pro Plus 5G yang saya hands-on ini varian warnanya silvery grey, tapi ada juga varian lain glossy purple. Tampilan desain di bagian depan displaynya juga menarik, karena punya bezel yang tipis di bagian kanan kirinya, dengan layar OLED 6,74 inch, Full HD+, refresh rate 120Hz, support HDR10+, 10-bit color, dan sudah 100% P3 white color gamut. Berjalan smooth dan vivid di ColorOS 13.1.
Apalagi punya brightness peak sampai 1400 nits, khususnya kalau buat lihat foto-foto HDR di fitur Pro HDR, dan buat nonton video yang support HDR10+. Asli mantap banget kecerahan layarnya. Yang mantapnya udah dual track stereo speaker juga, jadi punya kualitas suara kayak gini. Refresh rate displaynya juga bisa kita pilih sendiri mau 90Hz atau 120Hz, sampai 120Hz LTPS Dynamic Refresh Rate untuk konten statis. Jadi lebih efisien daya dan memperpanjang umur baterai tanpa ngorbanin visual yang smooth. Jadi kalau urusan experience displaynya ini menurut saya udah jelas flagship banget. Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ini udah dibekali juga charging cepat 100 watt Super VOOC untuk kapasitas baterai 4700 mAh. Setelah kita testing charging speednya, selama 5 menit baterai sudah terisi 20%. Dalam 15 menit terisi 57%, dan hanya butuh waktu 29 menit aja untuk full charge dari kondisi 0 sampai 100%. Mantap! Pada saat charging pun temperatur smartphone tergolong stabil hanya dari 42 derajat Celcius saja, meskipun di charging dengan kapasitas 100 watt. Fitur menarik lain yang nggak nyangka bisa ada di sini adalah infrared remote control. Jadi dengan infrared ini kita bisa fungsiin juga Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ini buat remote AC bahkan TV. Fitur sederhana yang cukup menarik dan makin jarang di-apply di smartphone zaman sekarang. Support juga dengan multi-screen connect, smart always on display, NFC, dan in-display fingerprint yang responsif. Kalau secara fiturnya sih udah tergolong lengkap banget. Oke, kesimpulannya, Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ini bisa saya bilang sebagai smartphone yang nyaris banget flagship, karena memang sangat berimbang di segala aspeknya. Kualitas fotografi yang sekelas flagship, khususnya di kamera telefoto dan portraitnya yang mengagumkan dan bikin ketagihan. Performa chipset yang kencang tapi punya manajemen power yang bagus, dan kualitas display maupun desain body yang sangat menawan. Satu-satunya yang masih belum punya kualitas sekelas flagship buat saya hanya ada di video recording front kameranya aja yang masih bertahan di resolusi 1080p 30 frame per seconds. Meskipun dari segi selfie fotografinya udah termasuk memuaskan berkat sensor Sony IMX709-nya. Selain itu, hampir di semua aspeknya menurut saya Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ini sangat layak jika dibilang menawarkan berbagai experience layaknya smartphone flagship. Jadi buat kalian pecinta smartphone fotografi, khususnya yang suka foto-foto portrait, nyesel kalau nggak nyobain Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ini, karena ini sangat recommended. Dan ya, ini adalah varian tertinggi dari Oppo Reno 10 series saat ini. Selain Oppo Reno 10 Pro Plus 5G, juga masih ada varian lain yaitu Oppo Reno 10 Pro 5G dan Oppo Reno 10 5G sebagai bahan pertimbangan kalian, karena semuanya masih mengusung konsep yang sama yaitu The Portrait Expert. Saya Vian, see you in the next videos.